Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini sosialisasi penguatan pendidikan karakter untuk Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat di Sinepolis City Mall Ketapang. Sudah beberapa kepala sekolah hadir dari Kecamatan Delta Pawan, Muara Pawan, Benua Kayong, Matan Ilir Selatan, Matan Ilir Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas, terima kasih sudah hadir beserta jajarannya. Yang saya hormati pejabat struktural maupun fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas penilik. Yang saya hormati Bapak Ibu kepala sekolah tingkat SD, SMP baik negeri maupun swasta. Yang saya hormati Kepala TK baik negeri maupun swasta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul bersama dan bisa bersilaturahmi dalam acara sosialisasi penguatan pendidikan karakter melalui media film. Bapak, Ibu yang saya hormati, perkenankan saya Barin Sudinta, pelaksana yang diwakili pelaksana untuk penguatan pendidikan karakter di Kabupaten Ketapang. Mungkin Kabupaten Ketapang ini baru pertama kali ya Bapak Ibu. Nah, untuk program ini sebenarnya sudah nasional, itu sudah di beberapa kota. Kalau untuk di Kalimantan itu kota Balikpapan, Samarinda, Banjarbaru. Nah kebetulan untuk hari ini sosialisasi itu di Kota Waringin juga, di tepatnya di Sampit, itu di Sinepolis Sampit. Film pendidikan karakter yang akan kita tayangkan itu berjudul Film Tegar. Tegar itu, film Tegar diangkat dari kisah nyata seorang disabilitas yang memberikan inspirasi bagi anak-anak negeri, bagi anak-anak Indonesia agar supaya giat belajar, agar supaya belajar lebih keras lagi untuk menggapai cita-citanya. Ya, Tegar ini seorang disabilitas mau mewujudkan cita-citanya atau berkeinginan sukses, apalagi anak-anak Indonesia yang normal. Oke, baik. Mari kita lihat tayangan materi sosialisasi atau visualnya di video. Operator, silakan. Dan juga sebagai seorang anak, kemandirian. Jadi secara keseluruhan film ini sangat bagus juga kan untuk anak-anak ya, dan bisa direkomendasikan juga untuk pendidikan karakter buat anak-anak kita, karena mengajarkan banyak sekali hal
yang mana nilai-nilai yang bisa kita petik. Jadi ini sebuah tayangan yang menurut saya pantas untuk ditonton sebanyak-banyaknya oleh anak-anak se-Indonesia, untuk juga memberikan inspirasi bahwa siapapun berhak untuk bisa berprestasi sesuai dengan minat, bakat, dan juga kelebihannya masing-masing. Jadi mungkin itu Bu Dirjen. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Bagus yang sudah memfasilitasi kami untuk bisa menonton film ini. Sebenarnya saya sudah sempat melihat trailernya, Pak. Tapi belum sempat menonton full, baru kali bisa menonton full dan berjasa sekali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, para pejabat struktural dan fungsional pada lingkungan Dinas Pendidikan, baik kota, kabupaten, maupun seluruh provinsi di seluruh Indonesia, kita ketahui bahwa soal penyimpangan perilaku kepada anak-anak Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia, baik itu SD maupun SMP, sekarang ini sudah pada tahapan SOS, sudah dalam keadaan darurat, Bapak Ibu semuanya. Marilah kita lihat tentang informasi terkini tentang penyimpangan perilaku, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual antar anak di Indonesia ini. Kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang cukup marak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, pemerintah pusat dan seluruh stakeholder yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tidak tinggal diam. Oleh karena itu, lahirlah sebuah peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Pengertian penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir maupun olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian daripada gerakan nasional revolusi mental. Sementara tujuan daripada penguatan pendidikan karakter itu adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik dan dalam rangka menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, karena yang menjadi sasaran sebagaimana tujuan PPK ini itu adalah anak SD, anak SMP, bahkan mungkin adalah anak TK yang nantinya akan berkiprah di tahun 2045 pada saat puncak kejayaan Indonesia. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa negara yang maju, negara yang bahagia, negara yang sejahtera, seperti contohnya adalah Finlandia, Jepang misalnya, bukanlah negara yang mengedepankan semata kecerdasannya, tetapi dia mengedepankan tentang akar budaya bangsanya, yaitu dengan karakter yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Yang saya hormati Mas Barin dari Forum Pemuda Pelopor dari Jakarta. Terima kasih Pak Barin sudah hadir. Sama-sama, mudah-mudahan bisa terus hadir di Ketapang. Yang saya hormati para pejabat struktural, Bapak Ibu Kabid. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, TK, SD, SMP, para pengawas dan penilik. Alhamdulillah bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada pagi hari ini kita bisa bertemu di tempat yang tidak biasa. Biasanya di ruang rapat yang agak menegangkan, tetapi ini tentu di bioskop Sinopolis ini kita bersyukur dapat bertemu pada pagi hari ini. Yang pertama tentu saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang mengucapkan terima kasih kepada Mas Barin beserta seluruh jajaran dari Forum Pemuda Pelopor Nasional yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Tentu kami mohon maaf.
tentu kami kepala sekolah semuanya menyampaikan apresiasi dan penghargaan. Terima kasih kepada Mas Barin dari Forum Pemuda Pelopor Nasional yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini menghadiri undangan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi bagian penting tentu bagi penguatan pendidikan karakter pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Pelaksanaan pendidikan karakter seperti disampaikan tadi oleh Mas Barin, dasarnya adalah Perpres nomor 87 2017. Dan itu bisa dilaksanakan tentu melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Oleh sebab itu tentu pada kegiatan ini menjadi bagian pengayaan bagi Bapak Ibu semuanya, bagaimana kita meningkatkan pendidikan karakter. Bapak Ibu, karakter menjadi bagian penting sebetulnya. Jadi semua negara yang diutamakan itu karakter. Kalau kita berkaca dari agama, Bapak Ibu, Nabi itu diutus itu sebetulnya untuk memperbaiki karakter, akhlak dulu ya. Baik itu di Islam, di Kristen ataupun di agama lain, barangkali Nabi itu memang diutus untuk memperbaiki akhlak dulu, baru kemudian pintar. Tidak mengajarkan dulu anak-anak itu menjadi pintar, betul ya suster ya? Ya, tidak menjadi pintar, tetapi karakter yang dibangun. Nah, oleh sebab itu menjadi bagian penting bagi kita semua di dunia pendidikan, bagaimana kita membangun karakter anak-anak kita. Negara yang kuat, bangsa yang kuat, itu harus didukung oleh generasi yang punya karakter yang baik. Religius, gotong royong tadi, kemudian percaya diri, komitmen, kejujuran, dan seterusnya itu menjadi bagian penting. Oleh sebab itu saya berpesan tentu pada Bapak Ibu semuanya agar disosialisasikan kepada anak-anak didik kita melalui pendidikan formal. Tentu Bapak Ibu sudah melaksanakannya di sekolah, kemudian juga melalui non formal dan juga informal, termasuk tadi disampaikan bahwa film menjadi bagian penting untuk pendidikan karakter ini. Bapak Ibu semuanya, tadi backgroundnya sudah disampaikan bahwa banyak kasus-kasus terjadi tentu saja di kalangan anak-anak kita, yang itu tentu memprihatinkan bagi kita semua. Nah, di film Tegar, walaupun saya belum nonton, tapi sudah baca sinopsisnya, nah bagaimana karakter dibangun oleh anak-anak didik, terutama mereka yang ini semuanya pemain utamanya adalah disabilitas, bagaimana mereka mempunyai semangat, mempunyai kejujuran dan seterusnya. Tentu pesan juga bagi Bapak Ibu semuanya untuk pendidikan inklusi. Artinya semuanya berhak mendapatkan pendidikan, semuanya berhak untuk maju. Kebijakannya adalah sebetulnya pendidikan itu bisa menerima siapa saja tanpa terkecuali. Oleh sebab itu pesannya memang ada pendidikan inklusi. Bapak Ibu bisa menerima siswa yang disabilitas atau termasuk yang lainnya. Ada beberapa kawan kita guru yang sudah dilatih oleh Kemendikbud. Jadi tidak harus guru yang khusus, tetapi guru-guru kita bisa dilatih dan ada sertifikatnya dari Kemendikbud. Sudah ada beberapa kawan-kawan kita yang sudah melaksanakan pelatihan pendidikan khusus ini. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa mendalami ini. Kemudian saya berpesan bahwa diterapkan pendidikan inklusi di sekolah Bapak Ibu. Nanti dilaporkan ke kami berapa peserta didik yang memerlukan pendidikan khusus itu, baru kemudian kita komunikasikan ke Jakarta untuk
dilakukan pelatihan. Itu pesan pentingnya, karena ya semuanya berhak maju, kemudian semuanya berhak mendapatkan pendidikan yang baik. Demikian barangkali Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kepada Forum Pemuda Pelopor Nasional yang sudah bekerja sama dengan Kemendikbud Republik Indonesia, apresiasi dan penghargaan. Katanya informasinya ada yang baru masuk Sinepolis. Tapi udah semua ya? Oh baru ya? Oh, gara-gara diundang oleh Mas Barit makanya bisa masuk Sinepolis. Terima kasih Pak Barit. Demikian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sekali lagi saya berharap pendidikan karakter menjadi bagian penting di Kabupaten Ketapang ini. Kalau anak-anak yang punya karakter yang baik pasti pintar. Saya kemarin sampaikan juga di apel itu ada korelasi misalnya kalau dia pintar biasanya dia baik, kemudian dia sopan. Kalau tidak sopan, tidak baik, tidak pintar pasti. Mudah-mudahan anak-anak kita sebagai generasi emas kita persiapkan mempunyai tadi olah pikir yang baik, kemudian olah hati yang baik, kemudian olah rasa yang baik dan olahraga yang baik. Itulah sebetulnya harapan kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu, satu saja contoh karakter yang dibangun oleh Jepang itu. Kepala SDN 12 Kota Kayong. Menurut saya film Tegar adalah film yang sangat menginspirasi, terutama untuk para anak. Dalam film ini tidak membedakan antara disabilitas atau tidak. Dan di dalam film ini kita jangan pernah membedakan, meskipun ada anak yang disabilitas, dia bisa juga sekolah yang normal seperti pada umumnya. Selain itu, film Tegar ini menginspirasi kita bahwa dalam kekurangan kita juga harus bisa menunjukkan sebuah kelebihan kita yang lain. Saja testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film Tegar ini sangat menginspirasi kita semua, terutama untuk anak-anak seusia dini untuk sekarang. Jadi kita sebagai orang tua janganlah menyepelekan anak yang betul-betul berprestasi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nama saya Nurwanto, pengawas SD dari Kecamatan Pendawangan. Setelah menonton film Tegar ini bagus, bisa untuk ditonton untuk anak-anak peserta didik yang menginspirasi dan menyemangati anak-anak untuk selalu terus belajar. Nama saya Suster Risima Anastasia, MPD. Saya Kepala TK Santa Tresia, Ketapang Sekolah Penggerak. Jadi kami sungguh senang di mana kami ikut menonton Tegar yang pada saat ini banyak di kalangan masyarakat yang selalu tidak, kalau ada anak yang berkebutuhan khusus itu tidak senang, karena malu misalnya. Tapi karena kami tadi itu sudah melihat, jadi kami akan menghimbau bahwa kalau ada orang tua yang punya murid anaknya seperti itu, nanti kami akan memberitahukan kepada anak jangan berbeda-bedakan dalam pendidikan. Terus kami juga akan memberikan inspirasi atau motivasi kepada orang tua murid agar dapat menyekolahkan anaknya di TK atau di SD dimanapun saja. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN 02 Makassar. Saya sangat terkesan dengan film Tegar ini. Banyak sekali pesan moral di dalamnya, yaitu di sana anak diajarkan untuk bisa melakukan segala hal, melakukan segala cara walau dengan keadaan dengan segala kekurangannya. Jadi saya berharap kepada siswa-siswa kita yang lainnya dengan menonton film ini juga bisa menginspirasi mereka untuk lebih giat lagi, untuk lebih berusaha lagi dengan kesempurnaan yang mereka miliki. Tidak ada kekurangan bagi mereka, apapun bisa dilakukannya. Terus melanjutkan semangat. Perkenalkan, saya Lucia, Kepala Bidang Pendidikan PAUD dan Non Formal Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Oke. Film ini menurut saya sangat bermanfaat sih untuk pembentukan anak.
terutama bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus disabilitas, terutama bagaimana mereka bisa membangun percaya diri. Soalnya selama ini anak-anak yang berkebutuhan khusus banyak yang terpinggirkan. Dengan film ini bisa membangun rasa percaya diri anak-anak dan kemudian kepada teman-temannya supaya bagaimana bisa menerima teman-temannya yang berkebutuhan khusus supaya bisa diterima di lingkungan sekolah, karena sekolah kita terutama untuk ketapang belum ada yang memang inklusi yang bisa bersatu antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak yang umum yang secara fisik itu sempurna. Namun dengan film ini kita memberikan pandangan kepada anak-anak supaya bahwa dengan keterbatasan anak-anak tetap bisa percaya diri dan bisa hidup normal bersama dengan orang-orang lain, teman-teman sebaya. Oke. Pesan saya kepada anak-anak siswa, bagaimana kita bisa menerima teman-teman kita yang berbeda daripada kita yang normal. Kamu kan ibunya, saya cuman kakeknya. Wida tuh cuma nggak siap kalau ada orang yang lihat Tegar terus diolok-olok Tegarnya. 1, 2, 3. Satria Tegar Kayana, prajurit yang tidak pernah menyerah. Dia nanti yang akan melanjutkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Yang pasti bahagia, punya rumah besar, ada kolam renangnya lagi. Woi mam, gak usah deket-deket sama anak itu. Yang Wida lakuin selama ini, Pak, semuanya buat Tegar, bukan buat Wida. Dia berhak punya cita-cita, berhak punya impian, berhak untuk belajar mandiri. Berikan haknya sebagai manusia.